Hubungan terlarang ibu dan anak kandung, ya Allah. Apa Mas sama ibu nggak tahu dosa apa gimana sih? Apa kok bisa kayak gitu? langsung diulti. Kasus ini udah diberesin sama pihak kepolisian dan ya sama seperti yang ada di Demak, mereka cuma diberikan edukasi. Kata gue itu, Pak. Diikat ini baju-baju pocong gitu, terus disuruh berdiri tuh di kuburan. Yang awalnya 23 tiba-tiba nambah jadi 70. Mampus lu, dikepung sama pocong lu. Diwariskan turun-temurun nantinya ya, untuk masa depan. untuk masa depan anak dan cucu, Bang. Karena emang kalau dipikir-pikirin itu tempat yang sangat bagus sekali untuk menikmati hari tua. Ini dia pasti buang sampah kan? Gak mungkin dia lagi ngebedain sampah orang dong. Gak mungkin ada sampah orang. Wah, parah nih, ada orang buang sampah sembarangan. Diambil, dibuang tempat lain. Itu namanya mindah, Mbak. Ada sebuah video yang gue pengen, ini sebenarnya video udah lama ya, tapi gue pengen lu ngeliat aja karena videonya tuh kocak gitu loh. Oh, awalnya datang dari TikTok ya. Hubungan terlarang ibu dan anak kandung, ya Allah. Tapi ini acara zaman dulu, namanya The Show. Yang bikin kaget adalah acara ini meskipun disiarin di TV, dengan topik pembahasan sesensitif ini tetap berhasil lulus sensor. Goks. Suami istri terjadi antara Ferry dan Ibu. Apa yang ada dalam pikiran Ferry? Yang ada dalam pikiran saya, baik. Betul, salah, enak, nggak enak, seneng, nggak seneng, merasa bersalah, Nggak enak juga. nggak enak. Ada yang mau komentar barangkali? Ada yang pernah merasa, ibarat kata boleh saya katakan kayak sang kuryang kali ya, mencintai ibunya sendiri. Ada yang mau komentar tentang kisah cinta antara ibu dan ayah? Silakan, siapa namanya? Maaf, mohon maaf. Oh, udah punya. Ya, Ini ya kan? Apa Mas sama ibu nggak tahu dosa apa gimana sih? Apa kok bisa kayak gitu? langsung diulti. Kata gue skill 1 dulu, skill 2 flicker gitu. Jangan langsung tiba-tiba diulti, gila. dosa sih dosa, tapi ibu saya memaksa terus. Ya tetap Mas kan anaknya. Kenapa nggak mikir gimana Ya, gitu? saya kalau tidak nuruti dia, saya bakalan diusir dari rumah. Kan Mas cowok. Ya cabut aja. Kenapa takut diusir? Lah bener loh dia. Ya, Mas kangen band. habis mau gimana lagi ya? Nggak ada bagi cowok abis bagaimana lagi Mas? Pada saat kejadian, barangkali Anda tahu, pada saat kejadian masih umur 20 tahun. Anda baru selesai sekolah SMA. Iya. Ya, Belum punya pekerjaan pada saat itu. Saat ini sudah bekerja? ya udah sih. Sudah mulai bekerja. Sudah mulai berpikir untuk keluar dari rumah? Ya, belum. Kaki emang cowoknya juga ngedenger omongannya kayak meletra ngono loh. Sekarang udah umur berapa berarti mas-masnya? Apa sampai sekarang dia masih hidup bersama ibunya? Gue tahu kasih sayang kita kepada orang tua itu emang sepanjang masa. Tapi nggak bobo bareng juga dong, gila. Nggak apa-apa nggak sih bobo bareng? Melek bareng ya nggak boleh. Aduh. Gue takut copyright ya. Jadi Yang pertama kali. ini 12 menit videonya, by the way, lo bisa tonton di YouTube. Dua-duanya sangat lugu, ada sedikit keinginan untuk menghentikan keadaan yang mereka alami. Semoga ada seseorang yang sekiranya mempunyai kemampuan dan keterampilan untuk membimbing mereka. Ketika ibu memaksakan kehendak ibu untuk, katakanlah, melampiaskan keinginan ibu karena ibu kangen terhadap suami. Apa yang ada dalam pikiran ibu? Di pikirannya saya masih ada suami saya aja di pikirannya, di otak saya itu. Bukan ada yang mau gitu gini sama saya nggak mau. Jadi saya anggap tuh suami saya gitu. Wow, suamiku tidak pernah pulang ke rumah. Aku rindu, aku butuh nafkah batin. Wah, ada anakku, dia sangat mirip seperti bapaknya. Sama dia aja. Kan anak bapaknya pasti mirip dia. Kalau lu mau mirip juga ke kakeknya, mertua lu. Tapi lebih, aduh, kita nggak boleh bicara dosa sih. Tapi kalimatnya dia adalah, daripada saya sama orang lain, mending saya sama anak saya sendiri. Maksud gue kan kayak, kalau kita bicara dosa kan lebih dosa sama anaknya sendiri gitu loh.
Dipisah-pisah sama gimana sih? Maksud gue ini gak gue doang ada mikir kayak gini apa sih? Gue gila gak sih? Maksud gue kayak lama-lama stres. Gokil juga TV zaman dulu ya. Ini sebenarnya tidak perlu diperdebatkan lagi karena udah lewat anyway. Gue juga penasaran sebenarnya bagaimana kehidupan mereka. Nih gue jelasin detailnya aja deh. Pas ditanya sama host bagaimana rasa sayang Ferry ke ibunya, Ferry menjawab ya dia sayang sama ibunya. Ya kita semua juga sayang sama ibu kita. Terus hostnya nanya tentang bagaimana perasaan Ferry pas ngelakuin hubungan suami istri sama ibunya. Ferry sempat bingung mau jawabnya. Sampai dipancing enak nggak enak. Terus Ferry menjawab nggak enak. Loh. Terus ngapain dilanjut bang? Kan bisa ada opsi lain bang. Ada penonton yang bertanya secara ofensif nadanya. Apakah Ferry sama ibunya itu nggak takut dosa? Ferry ini tahu kalau itu dosa tapi ibunya itu terus maksa ngelakuin itu. Sebenarnya Ferry ini udah punya kerjaan, tapi tetap nggak mau keluar dari rumahnya. Selain takut diusir sama ibunya, karena ibunya juga menahan agar si Ferry tidak pergi dari rumahnya. Jadi si ibu minta ke Ferry buat ngelakuin hubungan suami istri karena dia kangen ngelakuin itu sama suaminya. Anjing aneh banget. Kita samakan kepala kita dulu. Apa yang lo lakukan kalau ini terjadi? Cabut nggak sih dari rumah harusnya? Cabut aja gitu. Kayak, bro ini tuh udah di luar Nurul, nalar maksudnya nalar. Dia juga pas berhubungan yang dibayangin sama ibunya ya bentuk suaminya. Iya kena. Suaminya kemana sih? Suaminya kan kalau denger ini marah-marah. Maksud gue tuh kayak suaminya kan kalau pulang ke rumah dibanting lu berdua gitu di smackdown. Ih apa sih? Ada penonton yang nanya mereka malu gak sih kalau ada tetangga atau keluarga yang tahu. Terus ibunya jawab, kalau misalnya di daerah mereka di Bekasi pada waktu itu jarak rumahnya jauh-jauh. Oh jadi mereka gak peduli intinya. Masalahnya mereka udah tampil di TV kan semua orang jadi tahu lu dilemparin batu lu tiba-tiba bro. Jadi di keluarganya itu punya 5 anak dan Ferry ini paling gede. Membahas kalau mereka itu berhubungan dari umur Ferry masih 20 tahun dan mereka itu belum menikah. Ya tentu belum menikah, anjing lu gila. Ibunya dia menganggap Ferry udah kayak suaminya karena Ferry gak boleh kemana-mana dan si ibu takut kalau misalkan Ferry punya perempuan lain. Posesif banget. Jadi ibu posesif. Oh sorry. Kalau disebutnya apa ya? No, bukan. Ibu, pacar, pasangan. Men gak bisa masukin kata pasangan ke dalam hubungan ini. Aneh banget ya. Ferry juga gak punya pacar selama berhubungan sama ibunya. Ya karena dilarang sama ibunya. Sebenarnya Ferry udah nolak untuk diajak melakukan hubungan itu. Tapi ibunya masih narik-narik Ferry. Ibunya narik-narik juga karena dia emang sekangen itu sama suaminya. Karena suaminya itu cinta pertama dan terakhir si ibu. Suaminya meninggal? Apa gimana sih? Takutnya suaminya meninggal. Pada akhirnya ibunya udah mulai melepas si Ferry dengan cara pergi jauh dari dia. Karena emang si Ferry mengingatkan ke suaminya banget. Dan Ferry juga punya rencana untuk menikah walaupun belum punya pacar. Ada penonton satu ngasih komentar pedes ke Ferry. Anak-anak yang lain nggak tahu kalau misalkan ibunya sama Ferry punya hubungan. Cara menutupin ngelakuin hubungan pas anak-anaknya lagi tidur. Berbeda dengan si Ferry, ibunya justru menikmati ketika mereka melakukan. Astagfirullah. Emang yang salah ibunya dong berarti. Sangkuriang ini. Bedanya Sangkuriang anaknya. Ada nggak ya dalam kehidupan kisah legenda atau kehidupan nyata gitu yang ibunya kayak gini? Maksudnya ini bukan kategori video begituan gitu. Emang ada kategorinya, tapi lebih sering tuh enggak juga sih. Wow, kesana saya pro sekali ya. Kenapa jadi kehidupan nyata masalahnya? Sebenarnya dari acara udah mau nutupin identitas mereka, tapi mereka berdua bilang nggak apa-apa kalau misalnya identitas mereka dibuka. Ya sebenarnya ini hubungan dari ibu yang memaksa anaknya, bukan hubungan dua belah sisi seperti berpasangan pada umumnya. Kelihatan juga misalkan anaknya itu agak tertekan pas lagi diwawancara. Berbeda dengan ibunya yang lumayan cair, emang ibunya bermasalah. Cuman di ending ada disclaimer. Entah ini settingan atau bukan, tapi ide ini itu sempat ada di TV, sempat masuk di TV, tidak ada censorship yang melarang ini. Yang ngedit ini, ngekat ini atau apa. Mungkin ini ditegur sama KPI waktu itu, kita nggak tahu. Tapi kan seperti yang kita tahu KPI nggak sekejam itu dulu. Cuman ngeliatin komen-komennya tuh kayak, kasihan banget tuh anaknya, dasar ibu nggak punya iman. Astagfirullahalazim, nauzubillahi min zalik. Gak pantas dibilang manusia, gak ada rasa malu, menyesal atau perasaan berdosa.
Yang penting saya nggak berzina sama orang tapi ya sama anak sendiri. Ya Allah ibunya. Udah ya. Kita juga sebenarnya nggak perlu ini sebenarnya jadi pembahasan karena sempat ada masanya ini rame banget gitu di Twitter, di TikTok. Ini kalau lu lihat kayak viewsnya berapa banyak itu? 6,7 juta men. Maksud gua kayak ais. Mau bikin malu aja pakai datang ke kantor segala lagi. Orang kantor kan udah pada tahu kalau kita pacaran. Lagian kan nggak ada salahnya sayang. Emang kita lesbi, kamu jangan Dulu sefrontal itu ya. Lu sekarang kalau bikin kayak gini mati lu Ben. Mati lu di jalan tiba-tiba pala lu hilang. Ini gue seneng nih sama mas-mas ini. Mas-mas ini sekarang pasti udah dewasa, udah punya anak atau gimana. Respect. Rambutnya emang persis orang zaman dulu rambutnya gitu bagus. Gokil juga ya. Yang tuyul. Oh iya. Gue pernah nonton lagi nih di TV waktu itu. Masalahnya tuyulnya tua gitu loh, nggak yang anak kecil. Jadi emang ini benar-benar dibuka nih. Oh enggak kan? Gue kira yang sampai dibuka gitu, gila banget tuh. Jadi emang ada kalimat kayak kalau lu melihara tuyul, istri lo yang akan dijadikan tumbal karena yang disedot itu darah, terus kewarasan, kesadaran yang gitu-gitu, bukan cuma susu gitu loh. Makanya ini dulu ada di TPI deh, apa? TPI lagi gitu nyebutnya TPI, La TV, TV 7. Serem banget. Aduh. Tapi kayaknya di ending ceritanya si laki-lakinya either sadar atau mati gitu. Lanjut. Bahasan zaman dulu tuh selalu menyenangkan emang kalau dipikir-pikir tuh kayak kocak-kocak. Udah pernah lihat ini belum sih lu perkara ini? Profesi pocong memang lagi sepi job tapi bukan begini caranya. Manusia tak tahu diri di bulan puasa tengah malam malah jadi pocong-pocongan. Warga yang geram langsung menghajarnya dan diserahkan ke polisi. Waduh. Masalahnya bener-bener ditendang gitu loh. Pocong babak belur dihajar warga. Bapak goreng Polres. 2023 kayaknya udah bukan zamannya prank atau semacamnya lah. Prank itu 2015, 2014 di zaman-zaman hey what's up my friend gitu kayak gitu. Pokoknya sekarang udah nggak yang prank-prank banget meskipun ada lagi di TikTok ya yang gondrong itu. Iya. Tapi prank hantu tuh masih lah jadi salah satu yang paling favorit karena di luar konteks per YouTubean itu tuh kocak. Nakut-nakutin orang tuh kocak. Naasnya ketika yang ditakut-takutin itu adalah orang yang sudah dewasa, sudah tidak punya rasa takut akan setan, lebih takut sama tagihan. Itu udah beda lagi ceritanya gitu. Ini behind the scene ceritanya apa gimana? Apa ini waktu udah ditangkap? Yang dirugikan dari prank-prank semacam ini tuh sebenarnya resiko kecelakaan yang sekiranya akan terjadi ketika panik ngelihat pocong. Lu tau kan orang kalau ngeliat setan tuh panik gitu, apalagi kita jelasin dulu deh awal kronologisnya deh. Sampai didatengin polisi, kuburan. Jadi intinya ada sekumpulan ABG gitulah di Demak yang berdiri di pinggir jalan dengan pakaian putih-putih gitu, terus nakut-nakutin. Ini videonya, ada videonya. Masalahnya mobil anjing. Shock gila. Wah. Orang panik men. Apalagi kalau sendirian. Dan emang ya kalau kita bicara konteksnya untuk lucu-lucuan mungkin lucu. Tapi kan ya gimana bro, ini membahayakan. Nah setelah ngelihat adanya video ini, terus ada beberapa orang yang ngelaporin juga. Hal ini kemudian membuat resah warga. Terus akhirnya warganya nyamperin mereka yang bikin prank ini. Masyarakat yang nyamperin itu sempat nendang yang ngeprank, nendang pocong. Ya Allah. Yang mana itu sedikit layak memang dapat tendangan. Dan akhirnya pocong bohongan tersebut dibawa paksa menuju ke kantor polisi terdekat.
Yang jadi pocong itu satu, tapi ada teman-temannya yang ngikutin atau mantau si mas-mas pocong ini. Jadi awalnya kenapa bisa tahu ada prank pocong ini? Ada saksi yang lagi jalan pulang naik mobil lewat kecamatan Bonang. Pas lagi di desa Karangmelati di pinggir jalan, dia ngeliat ada pocong gitu. Karena cuma lihat sekilas dan gak yakin, akhirnya saksi mata ini muter balik mastiin pocong tersebut. Gokil. Bapak bisa nih collab sama jurnal Risa, Pak. Ketemu setan bukannya kabur malah disamperin balik, mastiin, klarifikasi. Wah, respect. Dan akhirnya ketahuan kalau itu emang prank dari remaja yang baru berusia 15 tahun. 15 tahun tuh SMP gak sih? SMP kelas 3. Fokus UN, Bang, ujian. Mendingan lu pikirin lu mau masuk SMA, SMK, apa pesantren. Bukan malah masuk penjara. Gue pikir dulu baik-baik tuh. Alasan kenapa mereka ngelakuin hal ini cuma sebatas karena mereka itu iseng. Ya Allah. Dan pengen terkenal. Ya Allah, masalahnya pengen terkenalnya itu loh. Dan ya mereka sekarang diomongin di mana-mana sih, tapi dalam sentimen dari masyarakat yang negatif. Bener, kalau niatan mereka adalah untuk terkenal, udah. Di kantor kepolisian mereka cuma disuruh manggil orang tuanya, kemudian diberikan edukasi. Kejadian ini juga terjadi di Malang, tapi bedanya yang di Demak itu cuma 2 orang, tapi yang di Malang ini ketangkap sampai 23 orang. Hah? Oh, ini yang di Malang. Oh, yang di Demak itu yang ditendang. Lah gue kira sama. Kenapa kalian sama-sama remaja tuh pemikirannya satu? Jadi pocong adalah hal yang terbaik gitu. Jadi yang di Demak ini cuman berdua, dibawa kantor polisi sama orang tuanya, bla 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 bla. Terus yang ini itu di Demak yang tadi di videoin. Oh ya, di Malang yang di TPU ini. Masalahnya ngelakuin pranknya juga di TPU anjing. Waktu malam-malam, kata gue mending lu pada tidur sahur. Apa ini ceritanya lagi mau sahur on the road gitu, tipikal bocah-bocah rebel gitu apa gimana ya? Sahur on kuburan bukan on the road ya. Yang nyebelin adalah mereka itu gangguinnya bukan cuma diem aja, tapi juga sekalian sambil loncat setiap kendaraan yang mau lewat, ya itu ngebahayain lah, tai. Ada aja bocah. Kasus ini udah diberesin sama pihak kepolisian dan ya sama seperti yang ada di Demak, mereka cuma diberikan edukasi. Kata gue itu, Pak. Pada diikat ini baju-baju pocong gitu, terus disuruh berdiri tuh di kuburan. Yang awalnya 23 tiba-tiba nambah jadi 70. Mampus lu, dikepung sama pocong lu, mampus. Alasannya juga sama kayak yang di Demak, yaitu mereka cuma iseng habis sholat tarawih. Kalau enggak kayaknya pakai kain. Ya kain-kain buat ini aja, kain putih. Karena emang dulu juga zaman gue tuh abis tarawih kita bingung mau ngapain kan, akhirnya kayak main polmal, main polisi maling, main galaxing, main apa yang kita dicekek gitu terus napasnya hilang terus pingsan terus bangun lagi. Nah itu game-game tolol zaman dulu tuh. Gue pernah digampar sama mak gue gara-gara gitu. Lu kalau mati beneran gimana gue? Tapi ya, kalau alasannya iseng berarti yang mereka cari itu cuma kesenangan semata. Sayangnya kesenangan mereka berakhir di kantor kepolisian. Kata gue kalau lu gabut, HP lu masing-masing keluarin, ngereng. 23 orang tuh lumayan tuh. Kalau enggak lu bikin kejuaraan gitu. Gabut amat. Oh ini yang bocah. Anjing kocak banget bocah ini lah. Bukan kocak sih ini. Gila ya Gi. Lari lagi langsung. Aduh. Di bulan puasa, tarawih adalah sebuah kegiatan yang tentu mendatangkan pahala untuk kita. Salah satu sunnah yang ada hanya ketika bulan suci Ramadan. Tapi tidak semua muslim yang ngelakuin namanya sholat tarawih. Selain gak sholat tarawih, ada juga beberapa orang yang kelakuannya serandom ini, yang izin keluar sama orang tuanya buat tarawih tapi malah main beli jajan-jajanan sama tarung sarung, apa sih? Perang sarung tapi ujungnya dikasih batu. Ujung satunya dikasih celuri tuh. Emang pengen tawuran. Masalahnya di Pare-Pare ada ABG yang kelakuannya random banget. Ini gue nggak tahu maksudnya apa deh.
Remaja asal Sulawesi Selatan yang masih SMP. Ya Allah, SMP loh. Pada tanggal 30 Maret lalu, tepat hari Kamis, mereka itu melakukan aksi yang sebenarnya tidak terpuji sama sekali dan nggak bisa dicontoh sama sekali. Jadi mereka itu mematikan listrik masjid dengan cara mematikan MCB yang menyebabkan satu masjid itu langsung gelap gulita. Masalahnya di dalamnya ada orang sholat, adek. Dan salah satu alasan kenapa mereka tertangkap sederhananya adalah karena divideoin. Tolol. Kita bisa dengar lah yang di dalam masjid itu lagi sholat beneran gitu. Lalu salah banget dong. Maksudnya keisengan macam apa ini? Ini bukan iseng, ini namanya nyari mati. Awalnya yang lagi sholat itu curiga listriknya mati karena cuma dayanya nggak kuat, jepret gitulah. Tapi karena kebetulan ini direkam dan mungkin diupload entah di grup atau di mana, yang akhirnya menyebabkan keramaian di sosial media, akhirnya mereka dicari. Gue nggak tahu apakah ditaruh di grup, terus ada satu temen tolol yang nggak tahu kalau itu sebenarnya tidak boleh di-share, kemudian ditaruh di WA story, mungkin kita nggak tahu, akhirnya kesebar kemana-mana. Mungkin loh kalau misalkan mereka nggak ngevideoin dan nggak nge-share ini, mereka nggak ketahuan mungkin. Tapi ya emang takdir aja, kayak takdir. Para remaja ini juga udah berhasil ditemukan oleh para warga dan udah melakukan mediasi juga di kepolisian bersama dengan pihak pengurus masjid. Nah kalau bocah zaman sekarang kenapa dikit-dikit polisi sih, ya heran gue. Lu mau berakhir di kantor polisi semua apa gimana? Pengurus masjid udah memaafkan remaja ini dan menganggap itu cuma kenakalan remaja. Pada remaja ini disuruh untuk ngebikin surat permohonan maaf dan didampingi orang tua dan berjanji agar tidak melakukan perilaku tersebut. Kalau dilakuin itu aja palanya diganti sama pala charger Xiaomi, Pak. Kami memohon maaf atas tindakan kami yang masih SMP. Kata gue sibuk-sibukin nyari encu dah. Ngadu cupang, main gambaran. Umum dan kami tidak tahu bahwa tindakan yang kami lakukan tidak menggunakan agama dan kami tidak menghormati bulan suci Ramadan dan karena emang dulu juga gue waktu lagi ABG tuh yang dicari juga adrenalin gitu. Yang dicari kesenangan bersama kawan-kawan. Tapi kalau kesenangannya kayak gini kan bingung juga. Disentak pala lu sama malaikat gimana lu? Orang lagi sholat dimatiin, gila lu. Langsung ada yang komen, anak setan. Selalu ada yang kayak gitu. Ini coba. Nih, jadi beberapa waktu lalu sempat ada bahasan tentang video ini. Video ini cukup ramai sekali mengingat kita lagi bicara tentang keindahan alam Indonesia. Ramainya adalah kenapa banyak sekali ketakutan-ketakutan orang di luar sana yang berpendapat kalau yang kayak ginian jangan diviralin lah, jangan disebar kemana-mana, jangan dikasih info kemana-mana. Takutnya banyak orang-orang kebelet viral, FOMO, yang pada akhirnya datang berbondong-bondong dan merusak apa-apa yang ada di sini. Konteksnya di sini adalah ada sebuah rumah yang dimiliki oleh seorang kakek bejajang, di mana beritanya itu naik pertama kali karena rumah ini sebagus itu pernah ditawar 2,5 miliar tapi tidak dilepas dan dijadikan tempat camping untuk beberapa orang. Meskipun perkara campingnya ini kita lagi pertanyakan karena kita nggak tahu nih campingnya di sini itu diperbolehkan sama mbahnya atau enggak, jadi salah satu pemasukan atau enggak, sukarela atau enggak, bayar atau enggak, segala macamnya. Yang dari kemarin diperdebatkan di Twitter adalah karena ada satu orang yang seolah-olah ngajakin ayo dong camping di sini gitu. Dan itu jadi perdebatan karena bro ini private place-nya orang gitu. Kenapa lu ngajakin orang buat camping di pekarangan rumah orang gitu. Secara nalar aja tuh kayak nggak bagus. Udah naik 10M sekarang bro. Oh ditawar 10M pun gak akan dijual. Diwariskan turun-temurun nantinya ya. Untuk masa depan. Untuk masa depan anak dan cucu bang. Karena emang kalau dipikir-pikir itu tempat yang sangat bagus sekali untuk menikmati hari tua. Ada some kind of sungai atau danau atau pond kecil-kecilan gitu untuk nanam lele. Ada air terjun. Lu punya 4 miliar di rekening lu, terus yang kayak lu pensiun menikmati hari-hari di sini tuh happy sekali gitu, nggak ada stres, nggak ada apa.
Kalaupun ini jadi tempat wisata laku sekali pasti. Cuman pasti nantinya akan ada perdebatan kayak, ya kenapa emang kalau dibeli sama orang emang nggak boleh, kan pada akhirnya akan menaikkan taraf hidup orang-orang di sekitar gitu. Perdebatannya nggak akan habis masalahnya. Cuman ya itu semua berpegang sama keputusan dari abah jajangnya sendiri. Maksudnya gimana sih men, masa lu mau ngelepas? Ya Allah. Kalau gue ya gue nggak akan mau sih. Apalagi kalimatnya akan diturunkan ke anak cucu gitu. Dan semoga anak cucunya juga nggak akan ada niatan jual. Gila bagus banget bro. Oh ini ada videonya. Oh ini dalamnya. Ini orang bertamu apa gimana? Apa dia camping juga? Apa emang iseng bertamu doang? Semoga nggak akan ada orang-orang FOMO yang tiba-tiba datang bawa kamera segala macem ini itulah. Dan kemudian merusak privasi dari seorang kakek yang ingin hidup tenang di sana gitu. Semoga sih. Hitungannya kayak healing tiap hari ya. Di situ. Enak banget tuh kayaknya. Apaan kudu udah dijuang lo sama dia. Ya Allah, mana katanya pecinta alam? Mana katanya yang naik gunung untuk melakukan perjalanan spiritual? Kenapa buang sampah sembarangan? Lu mau balik-balik ke Sambet lu? Lu mau tiba-tiba turun terus diputer-puter di gunung itu terus sampai akhirnya sampahnya lu bawa? Yang masih nyalain videoin emang orang PA. Kalau udah direkam semoga di blacklist dari pendakian. Oh, permasalahannya adalah gini. Banyak yang nyalahin yang ngerekam. Kenapa lu ngerekam doang nggak negur gitu. Terus kalimatnya dari yang ngevideoin adalah sebelumnya udah ada teguran dari depan mereka, camp itu pasan di depan pamflet pak. Sebelum ditegur itu mereka juga memetik Edelweiss. Ya emang udah bermasalah aja sih orangnya kan. Berarti sewaktu mereka memetik Edelweiss tidak sempat di video pak. Emang bermasalah aja gitu. Pada akhirnya bisa ketahuan kan orangnya siapa, orang nggak pakai masker juga gitu. Bisa lah di blacklist. Maksudnya apa sih kiranya yang dia buang gitu kalau bukan sampah? Botol gitu. Lo tau gak sih botol itu susah diurai? Gak tahu bisa diurai apa enggak bahkan. Berapa ratus tahun itu bakal terurai. Sembarangan aja. Hewan loh, kemana-mana ninggalinnya cuma tai. Yang mana tai juga pada akhirnya bisa jadi tanaman lagi. Masih lebih buruk dari hewan kelakuannya. Astaga. Ini dia pasti buang sampah kan. Gak mungkin dia lagi ngebedain sampah orang dong. Gak mungkin ada sampah orang. Wah parah nih ada orang buang sampah sembarangan. Diambil dibuang tempat lain. Itu namanya mindah mbak. Aneh banget dah. Maksudnya ketika udah ditegur terus batu gimana? Ngambil bunga Edelweiss juga ada. Kayaknya emang udah di blacklist aja dah, bagus ya dah. Blacklist aja udah bang. Bang, blacklist bang. Ini gunung mana ini? Iya, masalahnya nih sempat ada video gini loh. Ada orang Jepang kayak ini sama Satomi kan? jalan-jalan ke Indonesia, Tulas, ya ke kan? Samosir. Tapi Pulau diajak Tulas. foto malah gini guys. Waktu diajak foto malah bersihin sampah. Maksudnya kayak lu malu gak sih men gitu loh. Nanyatin no. Jorok soalnya jadi aku mungut sampah ya Allah. Malu gak sih bro? Sedih gak sih lu? Ini dia mungut sampah guys. Ini ditulas ini. Bagus sih. Akan tiba masanya gak sih Indonesia tuh kayak gini gitu. Yang masalahnya ini dipupuknya kan dari kecil banget gitu. Dari TK mereka udah bersih. Ini merusak budaya kami ini. Ini merusak budaya kami. Buang sampah sembarangan dia. Buang sampah tuh sembarangan, dia malah mungut sampah. Budaya kami tuh buang sampah sembarangan gitu. Ini kayaknya emang tipikal orang-orang yang buang sampah di kali, buang sampah di got terus ya udah gitu. Ditinggal. Waktu banjir nyalahin pemerintah. Wah, pemerintah gimana sih ini? Lu. Kalau banjir juga ketemu sampah sendiri. Dibalikin lagi. Iya. Beberapa bulan kemudian ada sampah lewat depan rumahnya lah. Ini kan yang waktu itu. Halo bang, ketemu lagi kita lagi itu.
Ya, itu aja untuk video kali ini. Nanti kalau ada yang menarik lagi kita akan bahas di video selanjutnya. Gue lagi pengen nyari tentang perkara dukun Tohari itu. Masalahnya sampai ada ini loh, sampai ada voice note dari salah satu orang tua. Dia nge-VN anaknya gitu ketakutan. Sebelum akhirnya ditemukan meninggal apa enggak deh, kalau nggak salah, lupa gue. Sedih men, maksudnya kayak kok bisa gitu. Jangan percaya dukun dah. Percaya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, bulan puasa. Hai. Mbak Benang Zabuza gimana ya kabarnya? Gue penasaran dah. Doski udah di penjara belum ya? Facebooknya udah nggak ada update apa-apa sih terakhir. Pokoknya kita harus mendokumentasikan Mbak Benang Zabuza dari ujung sampai itu. Udah 6 hari men, dia nggak update apa-apa. Untuk orang yang tiap hari update nggak mungkin dong gitu. Bani lu belum ada kabar apa-apa. Kayaknya emang udah di penjara aja sih. Ya udahlah ya. Ya udahlah, lagi di proses hukum. Nanti kalau ada update kita kasih tahu. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Tetaplah bahagia, tetaplah baik-baik saja. Nama gue Andri, sekian dan